Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Tengganis dari TI 4304 akan mempresentasikan tugas ilmu ekonomi week 9 dengan topik konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam pengeluaran agregat. Selamat menyaksikan. Latar belakang pengeluaran agregat adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Semakin besar perbelanjaan agregat yang dilakukan dalam perekonomian, semakin tinggi pula tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai. Perbelanjaan agregat yang wujud tidak selalu mencapai tingkat perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Oleh sebab itu, pengangguran akan selalu berlaku. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu mempengaruhi perbelanjaan agregat. Dan hal utama yang dilakukan adalah dengan menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Itu mencakup pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan pembelian oleh orang asing. Biasanya, konsumsi mencakup sebagian besar pengeluaran agregat. Di Indonesia, kontribusinya mencapai 64-65% dari total produk domestik bruto atau PDB. Sehingga itu menjadi kekuatan pendorong untuk menstimulus ekonomi. Dalam perekonomian tertutup, tidak ada perdagangan internasional, jadi transaksi orang asing atau impor ekspor tidak ada. Itu hanya ada dalam perekonomian terbuka. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini atau current consumption sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini, current disposable income. Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi autonomous atau autonomous consumption. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. Konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam total pengeluaran agregat. Misalnya, porsi pengeluaran rumah tangga di Indonesia pada tahun 1996 mencapai sekitar 60% pengeluaran agregat. Bahkan pada awal 1970-an, porsi pengeluaran rumah tangga mencapai angka sekitar 70%. Mengingat porsinya yang besar, maka konsumsi rumah tangga mempunyai pengaruh besar pula terhadap stabilitas perekonomian. Ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, dan pendapatan nasional terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan bahasan di atas, tentunya perlu adanya kegiatan untuk membuat laju konsumsi rumah tangga meningkat kembali. Terciptanya konsumsi rumah tangga yang stabil nantinya akan ada lapangan pekerjaan untuk para pengangguran. Dengan begitu, angka pengangguran di Indonesia akan menurun. Fungsi konsumsi itu sendiri menunjukkan hubungan antara tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan. Apabila tingkat pendapatannya naik, maka konsumsinya juga naik, tetapi dengan proporsi yang lebih kecil. Maka dari itu, pemerintah bisa memfasilitasi rumah tangga yang mempunyai pendapatan stabil untuk menuntaskan keinginan konsumsi mereka. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah pengeluaran agregat itu adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Semakin besar perbelanjaan atau pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian, semakin tinggi pula tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja. Maka dari itu, dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga yang stabil, lapangan pekerjaan juga akan bertambah. Untuk itu, perlu dipengaruhi perbelanjaan atau pengeluaran agregat. Dan hal utama yang dilakukan adalah dengan menjalankan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Itu mencakup pengeluaran konsumsi, investasi, dan pemerintah, serta pembelian oleh orang asing. Makanya kita harus lebih mencintai dan membeli produk lokal dibanding produk luar, karena sarana mendapatkan pekerjaan adalah salah satu cara membentuk lapangan pekerjaan yang baru. Semakin banyak orang yang membuat produk lokal, semakin banyak juga lapangan pekerjaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pengeluaran agregat.
Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.